Saat pulang kampung. Vetina STCI. Bab 9. Setelah itu aku kembali duduk di depan televisi. Tak terasa air mata ini menetes. Kang Iqbal sangat perhatian pada Susi. Aku jadi semakin yakin untuk mengusirnya pergi dari rumah ini. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku harus punya masa depan tanpa suami dan mertua. Aku pun mengingat sesuatu yang belum kutemukan. Aku mencari keberadaan sertifikat rumah dan mobil yang dibawa Kang Iqbal. Sungguh sangat melelahkan pura-pura baik, padahal hati tak ridho. Padahal aku tahu kebusukan mereka. Di kamar kami pun tak ada. Di laci setiap ruangan juga belum kutemukan. Sepertinya aku harus merayu Kang Iqbal agar segera menemukannya. Pagi ini, Kang Iqbal sudah di rumah. Sedangkan Susi katanya pulang ke rumahnya. Ia memilih beristirahat di rumahnya dan tak kembali ke sini. Kang Iqbal akan mengantar Reski pulang. Saat itu juga aku menawarkan sesuatu yang menggiurkan pada Kang Iqbal. Kupeluk Kang Iqbal dari belakang. Padahal aku muak harus melakukan ini. Kang, aku akan menambahkan modal usaha batu akikmu. Dengan cepat, ia berputar. Kami saling berhadapan sekarang. Ia meraih kedua tanganku. Aku tahu kamu pasti akan selalu mendukungku, Neng, katanya. Iya, pasti, Kang. Tapi, Kang, aku butuh sertifikat rumah ini dan BPKB mobil. Nanti akan kugadaikan keduanya untuk membantu bisnismu, Kang, kataku. Matanya membulat sempurna. Maaf, Alma. Aku harus buru-buru pergi lagi, katanya. Loh, kok malah buru-buru pergi? Sebentar, Kang. Kita bicarakan dulu soal tadi. Nggak bisa. Aku harus buru-buru ke gerai batu akik. Sudah ada yang menunggu di sana, katanya. Kurasa Kang Iqbal menghindari pembicaraan sertifikat dan BPKB mobil. Makanya ia langsung tunggang langgang. Apa jangan-jangan surat-surat itu tak ada di tangannya? Aku jadi curiga, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tak bisa mencegahnya pergi. Aku hanya bisa merutuk. Karena tak tahan, aku bertanya pada ibu mertua. Bu, apa ibu tahu di mana keberadaan sertifikat rumah ini? Sama BPKB mobil juga, Bu, tanyaku. Ibu terperanjat, ia juga kaget seperti Kang Iqbal. Dari sini aku tahu berarti keduanya tahu keberadaan surat-surat penting itu. Kalau mobil dibeli saat aku di luar negeri, aku yakin pakai nama suamiku. Namun untuk rumah yang harus kuselamatkan, itu atas namaku. Aku harus bisa menemukan sertifikat rumah ini. Ibu nggak tahu, Ma. Kamu udah tanyakan pada Iqbal, tanya ibu. Udah, Bu. Tapi Kang Iqbal malah pergi, pertanyaanku tak dijawab olehnya. Ibu bingung mau menjawab apa sepertinya. Aku terus mendesaknya untuk bicara. Aku tak mau kehilangan semuanya. Biarlah hanya kehilangan Kang Iqbal karena ketidaksetiaannya dan ibu yang serakah pada hartaku. Surat-surat itu ada di suatu tempat, kamu kalau mau mengambilnya harus mengeluarkan uang, katanya. Apa? Ya, ibu tahu kok. Syarat lunasinya cuma dengan KTP dan surat kuasa suamimu. Tapi, Bu, biasanya kan nggak boleh kalau menggadai. Tapi bukan atas nama orang yang menggadaikannya. Tapi ini pegadaian biasa, temannya Iqbal. Dia rentenir, ada bunganya juga. Katanya kalau nggak ditebus bulan ini bakal disita. Tiba-tiba ibu menangis dan menceritakan semuanya. Ya Allah, Bu.
Kenapa ibu nggak cerita soal ini? Aku sudah banting tulang, ku perbaiki rumah ini sampai sebagus ini. Tapi kalian menggadaikannya tanpa perasaan. Ibu dan Kang Iqbal benar-benar tak punya hati, sahutku. Aku benar-benar tak mengerti mereka. Mereka amat sangat serakah sehingga merugikan semuanya. Itu berarti BPKB mobil pun di sana? Tanyaku lagi. Kemudian ibu mengangguk. Aku hanya bisa menggelengkan kepala hingga ku menangis sembari duduk di kursi depan. Para tetangga memperhatikan kami, aku tetap menangis sesenggukan. Ibu memintaku untuk menangis ke dalam saja. Baiklah, Bu. Antarkan aku ke sana. Kami tiba di rumah salah seorang rentenir di kampung kami. Namanya Bapak Ujang. Ia memiliki 2 istri. Saat melihatku, ia tertarik dan menanyakan siapa aku. Siapa itu Bu Odah? Tanya Pak Ujang sang rentenir. Dia menantu saya, namanya Alma. Aku diam saja, ia mengangguk tanda mengerti. Jadi, kalian mau melunasi utang kalian? Ya, bagaimana agar sertifikat rumah dan BPKB saya bisa kembali? Tanyaku. Ia melirik dengan senyum liciknya. Aku sering menemukan laki-laki macam begini. Gampang. Sebentar biar dicek dulu sama anak buah saya, katanya. Kalian santai-santai dulu saja di sini, tambah Pak Ujang. Ibu malah tersenyum bahagia. Ia menikmati minuman dan makanan yang disediakan. Memang berbeda dengan makanan umumnya di kampung kami sehingga ibu memakannya dengan lahap. Kalau aku tak mau memakan sembarangan suguhan orang, apalagi orang macam Pak Ujang yang terlihat licik. Aku takut terkandung zat yang berbahaya di dalam makanan itu. Ibu tak menerapkan prinsip kehati-hatian. Bu, udah. Nggak usah banyak-banyak makannya. Nanti ibu kekenyangan, sahutku. Ibu tak memperdulikan kata-kataku. Ia tetap memakan suguhan Pak Ujang. Tak lama Pak Ujang kembali dengan membawa beberapa lembar kertas yang berupa tagihan. Ini kopian dari hitungan kami, katanya. Ia menyerahkan kertas itu padaku. Aku terperanjat melihat angka yang fantastis. Jumlahnya sebesar 700 juta. Apa yang akan dilakukan Alma selanjutnya? Ditunggu kisah selanjutnya ya.